Memori daun pisang. Oh, ada lagunya ya. Ada lagunya Ada itu. lagunya, Gitu. betul. Terus gimana itu Kang Iwan? Ya cari itu daun pisang nggak ada. Nggak aja pinjam itu minta kertas nasi aja buat kepalanya aja di sini gitu. Kertas nasi kayak kupat tahu dong Iya, kalau kayak gitu. biar nggak riet itu Nggak riet. masakannya. Nih Kang Iwan. Ini Kang Iwan bener. Podcast yang kemarin-kemarin kan saya pernah bahas ya, Kang Iwan pernah bergerak di bidang semua ya gitu kan. Dari seni juga, dari apa namanya itu, dari calung juga ya. Iya. Dari manufaktur juga. Nah, mungkin Pak Iwan itu ada kiat-kiat khusus buat pemirsa Ubercamp gitu kan, buat kedepannya kayak gimana misalkan Dari kesenian itu. kesenian, coba biar apa yang namanya Barayaku Ubercamp bisa tahu bahwa sosok Kang Iwan kayak gimana sih, bisa jelaskan, silakan. Ya dulu waktu kecil saya pernah belajar bebodoran dari tiap panggung ke panggung Agustusan gitu. Kebetulan dulu orang tua kan aktif dari bidang kesenian. Oh, berarti dari berarti turun temurun dong kalau kayak gitu ya. Iya. Turun temurun ya. Emang orang tua kalau boleh tahu beliau itu dari lulusan apa gitu Pak? Gitu Kang. Sebenarnya nggak punya lulusan dari kesenian, cuman dari turun temurun juga dari neneknya gitu. Neneknya Jadi dari juga ya. ibu bagian keseniannya juga suka jaipong. Jaipong. Sama Jaipong orang keren tua, ya. duet gitu jaipongan. Duet. Kalau saya ikut nabah aja gitu kayak kenang, sampian gitu. Berarti salah satu alat musik bisa dimainkan Kang Iwan mungkin ya? Bisa. Contohnya apa itu Kang? Paling juga saya bisa ya main kenang. Kenang. Ya sama kecapi. Itu masih di tahap belajar. Kecapi bisa itu kecapi? Bisa. Oh gitu ya. Belajar sedikit-sedikit lah dari nada-nadanya yang paling di standar gitu, standar musik Sunda. Ini nih, kalau kecapi itu kalau belajar kita membutuhkan berapa lama itu Kang? Biasanya Kang. Tahu misalkan A minor, D minor, C minor gitu. Bahkan ke D minor ya pemirsa. Tapi perasaan D minor pencipta lagu gitu Kang Iwan ya. Iya, do minor. Bisa jelaskan itu Kang ke depannya itu. Kalau belajar dari kecapi itu sama gitar hampir sama. Sama itu. Hampir sama. Beda apanya sih sebenarnya itu? Dari itu jumlah senarnya itu yang banyak. Senar berarti kalau gitar kan E, B, G, D, A, E berarti 6 ya? Iya. Kalau kecapi banyak sampai G ada pis, ada di gitu sama kayak gitu. Oh, sama. Cuma nada-nada itunya ada buat pelog gitunya beda gitu. Ada jenis pelognya. Oh itunya ya. Tapi saya juga nggak terlalu dalam belajar kecapi itu. Kalau udah lama sebenarnya ngeduk sumur ya Kang ya. Ngeduk sumur. Itu mah udah hobi dari dulu. Hobi. Ngeduk sumur mah bersih-bersih. Oh, bersih-bersih gitu. Ya. Wah, bener. Barayaku sahabatku, ternyata Kang Iwan itu mempunyai sosok yang lebih mempunyai motivasi yang sangat besar ya. Contohnya dari bidang kesenian, bahkan beliau itu dibilang dari pengalaman ngeduk sumur juga emang bener gitu kan. Nah Kang, nih saya ada email nih Kang ya, dari email nih ya. Malam Kang Denny, itu kalau misalkan dari kesenian bisa membedakan antara rock sama Sunda. Wah ini merupakan pertanyaan yang sangat berkualitas sebenarnya sahabat, karena emang dari rock ke Sunda itu jauh sebenarnya. Kalau menurut Kang Iwan sendiri sebagai narasumber gimana sih dari rock ke Sunda itu? Apakah ada perbedaan atau gimana itu? Sebenarnya sih kalau kita punya dasar dari Sunda, ke rock juga bisa. Soalnya dari Sunda juga nadanya itu cukup lumayan tinggi juga. Lumayan tinggi ya? Tinggi nadanya. Tingginya dari mana itu? Berapa oktav biasanya itu? Iyalah sekian oktav ya pokoknya gitu ya jumlahnya. Soalnya dari nada Sunda itu Ya. Kalau istilah bahasa ini halangnya gitu ya. Halang gitu ya. Cengkoknya gitu. Ya, otomatis pakai rock juga Ya. bisa masuk. Oh. Kalau rock kan membutuhkan reaksinya lebih tinggi gitu. Ya. Nadanya. Oktavnya mungkin ya. Iya betul. Kebanyakan berhasil ya yang orang-orang Sunda kayak Sule juga itu kan bisa nyanyi. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya emang masalah musik rock Kang Iwan ya. Emang yang namanya dari oktav emang beda ya. Beda. Antara jadi kalau Sunda itu cengkoknya lebih
lebih detail gitu ya. Tapi rock itu lurus kan sebenarnya. Iya. Jadi kan biar pemirsa tahu yang namanya. Jadi gini, sahabatku barayaku, perbedaan antara rock dan Sunda sebenarnya menyatu. Cuman yang namanya emang dedikasinya kayak gini loh. Yang rock itu jalurnya kalau menurut saya pribadi penyanyi rock gitu ya, itu makin garang gitu kan. Tapi kalau Sunda seperti yang Kak Iwan jelasin itu ngahelang bahasa Sunda bahasa Indonesia sih Mang? Ngahelang. Bernada. Iya. Nah, emang nada sebenarnya ya. Contohnya kayak gimana Kang? Berhanelang Kayak gini. Halang gitu. Gimana itu? Itulang layangan. Ada layang-layangan. Oh, jadi itulang layangan. Teman rocknya, teman jauhnya. Bisa dimasukin Bisa. rock juga bisa gitu. itu. Lagu Sunda. Terus antara lang layangan dengan kandas gimana itu sebenarnya? Kandas. Atau pabelit nanti Pak. Pabelit itu dari mana itu? Soalnya layangan ke kandas itu. Iya. Kalau main layangan. Iya. Udah jatuh kandas ya udah nggak bakal bisa terbang lagi. Jadi itu deskripsi. Tapi menurut cengkok itu kan beda sebenarnya. Ya. Nah, masalah cengkok, saya ada temen nih sebenarnya. Ada ini ahlinya sebenarnya. Boleh. Ya, Kang Romi namanya. Kang Romi. Ya. Kang Romi sebenarnya ini Kang Romi sebenarnya. Mungkin ini Kang Romi ini bisa menjelaskan saya. Oke, Kang Romi bisa jelaskan Kang Romi sini. Aduh ini Kang Romi, aduh gimana? Aduh. Nah, gini, Kang Romi ini sebenarnya emang dari lulusan STSI beliau ini ya. Jadi Kang Romi itu sebenarnya kan bisa menjelaskan, tapi istilahnya mah kan apa jauh gitu kan. Tapi setidaknya kita bisa belajar sama Kang Romi. Jadi antara emang halang sama cengkok beda. Ya. Nah, perlu diperjelas atau gimana? Perlu sih sebenarnya. Ya. Nah, penonton. tanpa basa-basi kita ambil Kang Romi. Kang Romi, ya silakan Kang Romi. Sini Kang Romi. Aduh, Kang Romi. Oh, mungkin Kang Romi pemirsa lagi beres-beres dulu kayaknya. Ya. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, itu sih. Nah, Kang Iwan, sebelum kita menunggu Kang Romi, ya mungkin Kang Iwan bisa jelasin lah yang namanya budaya, musik. Apakah bisa mempengaruhi dedikasi buat anak-anak kecil? Jelas bisa itu kalau dari musik itu. Contohnya waktu anak kecil itu sekolah TK itu kan pasti diajarin nyanyi ya. Betul. Dasarnya gitu. Ya. Nanti untuk ke masa besarnya dia udah bisa nada-nadanya gitu, kayak nyanyi bintang kecil. Itu kan dari kecil udah diajarin sama anak-anak TK. Kayak gini. Lagu-lagu yang terkenal dari zaman dulu kita waktu kecil. Apa? Masih tahu nggak? Ada lagu ini Bang ya. Tik 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 bunyi hujan di atas gentingnya naik, culuknya rata kan. Salah berarti kan ya. Tapi nggak ada kelanjutan. Itu sebenarnya ada kelanjutannya itu. Tik tik bunyi hujan di atas gentingnya buatan Jatiwangi. Jatiwangi. Harusnya ada itu dipotong. Benar. Tapi emang dari itu mah mungkin dari agak tamannya Kang Iwannya mungkin. Iya. Nah itu ibaratkan kayak gini Kang, ibaratkannya cikaracak ningang batu, laun jadi legok. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin Kang Iwan bisa menjawab atau gimana? Cikaracak ningang batu, laun jadi legok. Coba bisa bahasa Inggrisnya Kang Iwan kayak gimana? Aduh terlalu sulit itu sebenarnya. Terlalu sulit kalau bahasa Inggris. Tapi bisa diartikan dalam bahasa Indonesia gitu. Di mana? Cikaracak ninggang apa? Cikaracak ninggang setun, selawi belegok. Eta sebenarnya. Jadi cikaracak cai itu ninggang batu lama-lama jadi legok. Artinya itu jadi setiap langkah kita sering ke sana, pasti ada jejak yang ditemui gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Kang Iwan ya. Kalau menurut Kang Iwan sendiri, antara budaya dan kehidupan, bahkan kesibukan masing-masing, bisa didedikasikan kayak gimana sih kalau menurut Kang Iwan gitu?
budaya dulu mungkin ya. Budaya buat perkembangan di Jawa Barat ini khususnya gini. Barayaku, sahabatku, kita kan hidup di Bandung ya. Kita harus menghargai budaya. Nah, ini pakarnya mungkin dari Kang Iwan. Menurut Kang Iwan sendiri, budaya yang bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan kedepannya kayak gimana sih? Coba bisa jelaskan gitu kan. Budaya sebenarnya itu penting sekali buat generasi anak Betul sekarang. Ya, betul. Soalnya zaman sekarang itu budaya kita hampir menghilang. Budaya Sunda itu. Ya. Akibat apa itu, Kang? Ya itu akibat karena kan zaman handphone, orang kebanyakan individu ya. Kebanyakannya di rumah diem, nggak sosialisasi sama masyarakat. Yang dikhawatirkan itu untuk kedepannya nanti begini, Kang, setiap orang yang lewat nggak ada pribasa punten. Kan orang Sunda itu ramah-ramah, itu budaya sebenarnya orang Sunda kalau lewat. Kubasanya mau meli gitu nya. Iya, kalau di luar kota gitu kayak Bekasi, Jakarta, Tangerang itu belum tentu ada yang gitu. Ya, makanya orang Sunda itu terkenalnya sopan, santun, someah, ramah, gitunya. Ramah loh jenawi nah, gitu betul budayanya. Nah, yang terakhir nih Kang Iwan nih. Kang Iwan kan bergerak di bidang keseluruhan ya. Itu yang dibikin dibikin susah tuh kayak gimana sih, Kang? Susah gimana? Susahnya susah dimengerti gitu kan. Jadi kan gini, yang namanya ABG lah orang kayak gini. Naon cenah, orang ngomong bahasa Sunda temain. Mendingan ngomong gua lo gimana. Padahal kan perasaan kan dia diam di Bandung gitu kan. Tapi ternyata dia tuh istilahnya melupakan khasnya Jawa Barat gitu kan. Iya. Kalau menurut Pak Kang Iwan itu bangga atau miris? Sebenarnya nggak bangga sih kalau asli orang Sunda bicaranya kayak gitu. Nanti untuk kedepannya gimana nanti orang-orang Sunda gitu kebawakan hal-hal yang seperti itu. Betul. Pasti hilang, nggak bakalan lama lagi budaya Sunda itu hilang. Nah, kiat-kiat Kang Iwan buat membudayakan budaya bahasa kesenian itu kayak gimana sih? Buat pemirsa sekarang kan banyak kan anak-anak SMA, anak-anak SMP. Coba biar Kang Iwan lebih jelas menjelaskan kepada mereka harusnya kayak gimana. Coba silakan Kang Iwan. Ya, jadi untuk zaman sekarang untuk khusus di budaya Sunda dibikinkan wadah kayak grup gitu, organisasi supaya orang-orang Sunda itu berkumpul saling komunikasi. Betul. Pastilah kalau udah ada kumpulan ada tahapan-tahapan berikutnya untuk mewujudkan budaya Sunda supaya lebih maju lagi gitu maksudnya. Jadi harus ada wadah organisasi kayak di Facebook grup Rock Sunda gitu. Itu sebenarnya organisasi itu nggak ada niat tertentu, hanya untuk menyatukan budaya Sunda. Betul. Apakah ada kiat-kiat tertentu gitu, misalkan harus bayar atau gimana, Kang? Atau gimana? Enggak juga ya? Enggak juga ya kalau bayar gitu mah. Kalau untuk bayar paling juga itu buat patungan, buat acara tertentu gitu. Iya, acara tertentu yang bersifatnya kemanusiaan, kayak membantu orang yang jadi saridona mungkinnya, saridonya gitu, mungkin betul, ya. saridonya. Nah, iya. Pemirsa Barayaku semua, Ubercamp, mungkin ini acara terakhirnya. Kita udah membahas kiat-kiat dari budaya Sunda kayak gimana juga. Tetap kita harus mempertahankan budaya yang kita miliki, khususnya di Jawa Barat ini. Bagaimanapun bahasanya, rasnya, tetap kita bisa menghargai. Karena kenapa? Yang namanya etika atau yang disebut dengan attitude perlu disesuaikan dengan keadaan. Biar kita bisa menghargai sesama budaya, sesama agama, sesama ras juga. Tetap biar mencapai sesuatu yang paling indah, tidak merugikan orang lain. Oke? Selamat malam. Saya dengan Dennis Sky dari host Ubercamp juga. Semoga bisa menghibur. Hapunten samudaya kalapatan bilaya kata-kata anu teu dipikaya. Mungkin saya dengan Kang Iwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu hungkul nges. Penting Bener aya teu?